Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rainindi Cahyanurisa dengan nomor induk mahasiswa 2061000076. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kepuasan konsumen terhadap aplikasi Dana sebagai layanan dompet digital. Pendahuluan. Pada revolusi industri 4.0, dunia telah berkembang menjadi lebih terdepan, terutama dalam industri teknologi. Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa kehidupan sehari-hari kita tidak bisa lepas dari teknologi. Saat ini, teknologi banyak digunakan sebagai elemen komunikasi internet. Lalu, akses internet yang saat ini sudah mudah dijangkau oleh banyak orang, tentunya memberikan kemudahan dalam hal berkomunikasi tanpa adanya batasan waktu dan jarak. Kemudahan itu tidak hanya soal komunikasi online, tetapi sekarang sudah merambah pada komunikasi transaksi online. Saat ini banyak bermunculan inovasi yang berkembang dalam jasa transaksi keuangan berbasis online yang dikenal dengan fintech, financial technology, yaitu digital payment. Di antaranya yaitu aplikasi Dana. Aplikasi transaksi keuangan tersebut menawarkan pembayaran menjadi lebih praktis, cepat, dan juga aman. Lalu selanjutnya di sini ada pertanyaan untuk risetnya. Pertanyaan pertama itu tidak membutuhkan banyak usaha untuk menggunakan aplikasi Dana. Yang kedua, apakah aplikasi Dana dapat memperlancar segala macam transaksi? Yang ketiga, apakah aplikasi Dana dapat menjamin keamanan transaksi? Yang keempat, saya tidak menggunakan sistem pembayaran pada aplikasi lain selain Dana. Yang kelima, berbagai penawaran-penawaran menarik dalam aplikasi Dana lebih baik daripada aplikasi payment online lainnya. Yang keenam itu apakah terdapat hal lain yang sekiranya harus dilakukan inovasi agar menjadi lebih nyaman dalam penggunaan aplikasi Dana? Yang ketujuh yaitu menggunakan aplikasi Dana dapat membuat transaksi menjadi lebih mudah. Yang kedelapan itu ada menentukan aplikasi Dana mudah untuk dipahami. Yang kesembilan yaitu aplikasi Dana bermanfaat untuk mengatur keuangan. Lalu di sini ada metode risetnya. Metode riset yang saya pakai yaitu yang pertama, riset yang digunakan menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan kuesioner yang dibuat melalui Google Form dan disebarluaskan melalui laman sosial media. Yang kedua yaitu data responden diolah menjadi tabulasi data yang mana data tersebut asalnya data mentah dan diolah menjadi tabulasi data dengan mengidentifikasikan beberapa variabel, diantaranya variabel X1, X2, dan variabel Y. Yang ketiga, hasil pengolahan data kuantitatif dengan kuesioner skala Likert diolah menggunakan SPSS 29. Lalu next di sini ada hasil riset. Berikut di samping ini yaitu ada hasil riset mengenai hasil kuesioner atau hasil pengolahan data melalui skala Likert, yang mana di sini itu terdapat 5 skala. Skala yang pertama itu ada sangat tidak setuju, skala kedua itu tidak setuju, skala ketiga itu kurang setuju, skala keempat itu setuju, dan skala kelima itu sangat setuju. Berikut di samping ini adalah data hasil kuesioner yang sebelumnya telah dibuat melalui Google Form dan sudah diolah data. Responden pada data tersebut berjumlah 24 orang responden dengan memakai angket skala Likert dari skala 1 sampai 5. Indikator dalam variabel tersebut terdapat 3 variabel. Yang pertama itu ada kemudahan. Di sini kemudahan termasuk identifikasi pada variabel X1. Lalu kedua ada fitur layanan. Fitur layanan itu teridentifikasi termasuk pada variabel X2 dan minat menggunakan. Minat menggunakan ini termasuk pada variabel Y. Berikut di sini adalah hasil dari tabulasi beberapa
pertanyaan dalam kuesioner yang sebelumnya telah dibuat dan disebarkan. Di sini ada 3 variabel, yang mana variabel X1 itu terdapat 3 kolom, lalu di sini ada totalnya. Kedua ada variabel X2 juga terdapat 3 kolom, dan di sini juga ada totalnya, dan variabel Y. Variabel Y itu terdapat 2 kolom. Dan di pinggirnya itu adalah totalnya. Yang mana dalam hasil metode riset bahwa variabel X1 itu termasuk variabel. Lalu di sini ada uji determinasi. Berdasarkan data di samping ini diperoleh nilai R-square atau koefisien determinasi yang menunjukkan bahwa nilai regresi dari dua variabel dependen itu termasuk pada variabel Y yang mana yaitu minat menggunakan, dan variabel independen itu variabel X1 dan X2 yaitu kemudahan dan fitur layanan. Nilai R-square yang diperoleh adalah 0,202 atau 100 dikali 0,2. Berdasarkan tabel di samping, diketahui bahwa variabel kemudahan X1 menentukan nilai signifikasi 0,90 dengan nilai sig 0,661 lebih dari 0,05, yang mana variabel kemudahan berpengaruh terhadap minat penggunaan konsumen. Lalu yang kedua, variabel fitur layanan X2 menentukan bahwa terhitung 2,296 dengan signifikasi 0,032 lebih dari 0,05, yang mana variabel fitur layanan berpengaruh terhadap minat penggunaan konsumen. Berikut presentasi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.